Kalau kamu pernah dengar nama Henry ke-8, Raja Inggris yang terkenal karena punya 6 istri, kamu juga mungkin pernah dengar nama putranya Edward ke-6. Tapi dibanding ayah dan saudara-saudaranya, Edward ini jarang banget dibahas. Padahal di balik usianya yang pendek dan tubuhnya yang rapuh, dia pernah memegang nasib Inggris di tangannya. Di usia 9 tahun, Edward dinobatkan jadi raja. Bayangin, anak kecil duduk di tahta kerajaan yang dilanda krisis agama, konflik politik, dan tekanan internasional. Tapi jangan kira dia cuman boneka doang. Di balik wajah polosnya, Edward ini punya visi yang tegas soal agama dan pemerintahan. Sayangnya usianya terlalu pendek untuk mewujudkannya. Kisah Edward bukan cuma soal bocah yang jadi raja, ini juga tentang ambisi orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Pamannya sendiri, penasehat-penasehat haus kuasa, dan bahkan ibunya yang cuma sempat melihatnya sebentar. Ini cerita tentang bagaimana satu anak kecil bisa hampir mengubah sejarah Inggris, tapi takdir berkata lain. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku bakal bawain kisah tentang Raja Edward ke-6 yang cuman memerintah sebentar aja dari umurnya 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Dia adalah anaknya Raja Henry ke-8 yang sudah aku ceritain di video sebelumnya. Oh ya, channel ini mostly akan membahas banyak cerita-cerita sejarah, terutama kehidupan monarki dan kehidupan bangsawan lainnya. So, kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung kita lanjut. Sebelum Edward lahir, keluarga Tudor sebenarnya sudah dipenuhi drama. Ayahnya, Henry ke-8, sudah sangat terobsesi punya anak laki-laki untuk meneruskan tahta. Dua istri sebelumnya, yaitu Catherine of Aragon dan Anne Boleyn, hanya memberinya anak perempuan yaitu Mary dan Elizabeth. Dan kisah tentang istri-istri Tudor ini juga sudah aku ceritain di video aku yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja ya. Dan bagi raja abad ke-16, anak perempuan itu dianggap nggak cukup kuat buat memimpin kerajaan yang penuh dengan konflik. Setelah menceraikan Catherine dan menghukum mati Anne, Henry menikahi istri ketiganya yaitu Jane Seymour. Jane ini dikenal lebih tenang dan taat. Dia berhasil melakukan apa yang dua istri sebelumnya gagal, yaitu memberikan Henry seorang anak laki-laki. Sayangnya, Jane meninggal setelah beberapa hari melahirkan Edward, tepatnya sekitar 12 hari setelah melahirkan Edward. Sejak awal, Edward sudah diperlakukan kayak harta paling berharga. Ya iyalah ya, dia emang anak yang ditunggu-tunggu. Dia adalah simbol kestabilan Tudor. Banyak yang percaya kalau dia nanti tumbuh dewasa, dia bakal membawa kejayaan bagi Inggris. Edward dibesarkan dengan sangat hati-hati. Dia satu-satunya pewaris laki-laki. Semua orang takut dia sakit atau terluka. Bahkan main pun harus hati-hati juga. Tapi di balik semua itu, Edward adalah anak yang sebenarnya pinter banget. Dia belajar Latin, Yunani, dan matematika, sejarah, dan bahkan juga mempelajari banyak tentang teologi dan Alkitab. Dia bisa menulis jurnal harian dalam bahasa Latin dan mengomentari kebijakan-kebijakan politik. Bahkan beberapa catatan pribadinya menunjukkan betapa seriusnya dia memikirkan soal agama dan kekuasaan. Edward juga sangat religius. Dia tumbuh dalam tradisi Protestan yang sedang berkembang pesat di Inggris saat itu. Dan dia benar-benar percaya kalau agama Protestan adalah jalan yang benar. Setelah kematian ibunya, Jane Seymour, Henry ke-8 ini sebenarnya menikah lagi. Bukan cuma sekali, tapi kita tahu ya dia menikah lagi 3 kali. Tapi tidak ada satupun dari pernikahan itu yang memberinya anak lagi. Istri keempatnya, Anne of Cleves, hanyalah hasil perjodohan politik. Pas Henry lihat wajah Anne, langsung katanya dia nggak tertarik. Pernikahan itu pun dibatalin cuma setelah 6 bulan. Mereka berpisah secara damai dan Anne malah jadi semacam saudara raja yang dihormati di dalam istana.
Setelah itu, Henry menikah lagi dengan istri kelimanya, Catherine Howard. Dan si Catherine ini masih sangat muda, cantik, dan ceria. Tapi sayangnya, dia punya masa lalu yang dianggap memalukan oleh standar di zaman itu. Waktu terungkap bahwa Catherine pernah punya hubungan dengan laki-laki lain sebelum menikah, bahkan mungkin berselingkuh saat jadi istri raja, Henry langsung murka. Catherine dieksekusi karena pengkhianatan. Lalu datang istri ke-6 sekaligus terakhirnya, yaitu Catherine Parr. Dia bukan cuma istri yang bijak dan penyabar, tapi juga yang membantu merawat anak-anak Henry, termasuk Edward. Catherine Parr juga berperan besar dalam pendidikan Edward dan Elizabeth. Tapi, dari 3 pernikahan terakhir itu, gak ada satupun yang menghasilkan anak. Henry pun sudah makin tua, makin sakit-sakitan, penyakit-penyakitnya dari luka di kaki yang gak pernah sembuh, sampai obesitas ekstrim yang membuat dia jadi raja yang temperamental. Tapi di tengah semua penderitaannya, ada satu hal yang bikin dia terus bertahan, yaitu putranya, Edward. Edward adalah satu-satunya anak laki-laki sah yang pernah dia miliki. Mary dan Elizabeth memang diakui sebagai anak, tapi keduanya sempat dinyatakan gak sah karena berbagai drama perkawinannya Henry. Jadi buat Henry, sebetulnya hanya Edward yang benar-benar layak jadi penerus tahta. Maka seluruh kerajaan fokus banget untuk melindungi Edward karena semua tahu kalau terjadi sesuatu sama anak ini, maka masa depan dinasti Tudor bisa runtuh. Waktu Henry ke-8 akhirnya wafat pada 28 Januari 1547, Edward baru berusia 9 tahun. Bocah kecil ini mendadak jadi Raja Inggris dengan gelar Edward ke-6. Tapi tentu aja, umur segitu belum cukup buat memerintah kerajaan sendiri. Maka sesuai dengan keinginan Henry, sebelum dia wafat, sebuah dewan regensi dibentuk. Semacam tim penasehat yang bakal bantu jalanin pemerintahan sampai Edward cukup umur. Tapi kenyataannya yang ngatur semua bukan dewan, tapi pamannya sendiri, yaitu Edward Seymour, kakak dari mendiang Ratu Jane Seymour, ibunya. Dengan licik, Seymour memanfaatkan posisinya sebagai paman raja buat menguasai politik istana. Beberapa hari setelah kematian Henry, dia berhasil membuat dewan sepakat mengangkatnya jadi Lord Protector of the Realm, alias penguasa sementara yang pegang semua keputusan penting atas nama Raja Kecil. Bahkan, dia menyebut dirinya sebagai Duke of Somerset, gelar bangsawan yang tinggi buat menunjukkan betapa kuatnya posisi dia di kerajaan. Sebagai Lord Protector, Edward Seymour langsung tancap gas. Dia ini sebenarnya punya niat yang idealis, mau melanjutkan reformasi Protestan yang dimulai oleh ayah Edward, tapi lebih ekstrim. Seymour memajukan agenda reformasi, menghapus misa Katolik, membolehkan imam itu menikah, dan mengharuskan penggunaan buku The Book of Common Prayer yang ditulis dalam bahasa Inggris. Gereja Inggris makin menjauh dari Katolik. Edward kecil sendiri juga dikenal sebagai anak yang sangat religius, bahkan dianggap lebih ekstrim dari ayahnya. Dia suka belajar teologi, sangat mendukung reformasi, dan percaya bahwa Katolik itu sesat. Kalau menurut aku sih ini karena ajaran-ajaran dari orang-orang di sekitarnya ya. Sayangnya, meskipun ambisius, Edward Seymour bukan pemimpin yang cerdik secara politik. Banyak bangsawan dan rakyat tuh nggak suka arah pemerintahannya. Dia naikin pajak, kehidupan rakyat miskin makin berat, dan gereja-gereja kehilangan banyak hal yang dulu penting bagi mereka. Situasi ini bikin muncul 2 pemberontakan besar pada zaman Edward. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan di Devon, Cornwall, tahun 1549. Rakyat marah karena misa Latin dihapuskan dan diganti dengan doa dalam bahasa Inggris. Mereka tuh merasa iman mereka sedang dihancurkan. Yang kedua adalah pemberontakan Cats Rebellion di Norfolk pada tahun 1549, alias tahun yang sama dengan pemberontakan pertama tadi.
Di sini petani marah karena kehilangan lahan dan hak atas tanah mereka. Dua pemberontakan ini bikin rakyat mempertanyakan kepemimpinan Seymour. Dia dianggap gagal menjaga kestabilan Inggris. Para bangsawan mulai frustasi dan yang paling membahayakan, mereka mulai bersatu untuk melawan Edward Seymour. Salah satu tokoh penting lainnya yang naik daun saat itu adalah John Dudley, Earl of Warwick. Awalnya dia sekutunya Seymour atau temannya Seymour, tapi kemudian dia berbalik arah. Dudley lalu memanfaatkan ketidakpuasan bangsawan lain dan berhasil menjatuhkan Seymour pada akhir tahun 1549. Seymour ditangkap, diadili, dan dipenjara di Tower of London. Meski sempat dilepasin sebentar, tapi pada tahun 1552, Edward Seymour kembali ditangkap karena dituduh merencanakan kudeta. Kali ini dia nggak selamat. Edward Seymour dieksekusi mati pada 22 Januari 1552 di Tower Hill. Kabar ini mengejutkan banyak orang, termasuk King Edward ke-6 sendiri. Dalam buku hariannya, Edward ke-6 ini mencatat eksekusi pamannya dengan dingin. Dia menulis, "The Duke of Somerset had his head cut off up on Tower Hill between 8 and 9 o'clock in the morning." Seolah dia nulis tuh kayak datar banget, gak ada emosi. Cuman laporan biasa di dalam jurnalnya, seakan-akan pamannya ini kayak bukan siapa-siapa. Tapi ini juga sebenarnya mencerminkan betapa tulisan itu kayak memperlihatkan Edward ini tuh sudah mulai dibentuk jadi penguasa yang keras oleh lingkungannya. Setelah Seymour tumbang, John Dudley lah yang mengambil alih kendali pemerintahan. Tapi dia nggak pakai gelar Lord Protector. Dia lebih cerdas dalam memainkan politik. Dudley mengontrol kerajaan dengan cara yang halus. Ia mengatur dewan, mengelilingi Edward dengan loyalisnya, dan membuat kebijakan atas nama raja. Satu hal yang pasti, meskipun Edward adalah raja secara resmi, kekuasaan sejati tetap berada di tangan para orang dewasa yang mengelilinginya. Awal tahun 1553, tubuh Edward semakin melemah. Penyakitnya memburuk secara drastis. Ia sering demam, batuk darah, sulit bernapas. Dia kurus kering dan kadang terlalu lemah untuk duduk di singgasana. Oh ya, perlu aku kasih tahu bahwa sejak kecil, walaupun Edward itu lahir dengan normal, emang Edward ini lumayan sering sakit-sakitan dan tubuhnya agak lemah. Edward ini jadinya tetap tumbuh, tapi sepertinya dia itu gampang sekali terkena virus kalau yang aku baca ya. Kita lanjut. Tapi satu hal yang pasti, walaupun dia merasa bahwa dia tuh udah mulai sakit-sakitan, udah mulai lemah, dia mulai mikirin nih, dan dia jelas tidak ingin Mary Tudor atau kakaknya ini naik tahta dan membatalkan semua reformasi Protestan yang udah dia perjuangin mati-matian bersama Edward Seymour dan John Dudley. Dia tahu kalau misalnya dia nanti sampai wafat, pasti Mary kalau sampai gantian akan mengembalikan Inggris ke Katolik Roma, memulihkan otoritas Paus, dan mungkin bahkan mengadili para reformis Protestan sebagai orang-orang yang sesat atau bidat. Jadi meski sekarat, Edward ini menyusun semacam langkah terakhir, rencana pewarisan darurat yang dikenal sebagai My Device for the Succession. Di dalam dokumen itu, Edward menyatakan bahwa tahta akan diberikan kepada Lady Jane Grey, sepupunya yang masih berusia 16 tahun. Jane itu sebenarnya masih ada keturunan Tudornya ya. Jane adalah cucu dari adik perempuan Henry ke-8. Dan yang lebih penting lagi, dia itu seorang Protestan sejati dan dikenal adalah seorang remaja wanita yang sangat saleh akan agama Protestan. Tapi ini bukan keputusan yang diambil Edward ke-6 sendirian. Dudley menyadari bahwa masa Edward tuh tinggal menghitung hari, dan dia melihat peluang emas. Kalau Lady Jane Grey sampai naik tahta, maka dia sebagai mertuanya, karena Jane ini udah dia nikahin duluan dengan anaknya yang bernama Guildford Dudley, akan jadi orang paling berpengaruh di balik layar. Jadi dia mendorong Edward ke-6 buat menyusun ulang pewarisan.
menyingkirkan Mary dan Elizabeth, dan mempercepat pernikahan Jane dan Guildford. For information ya guys, jadi sebenarnya waktu Henry meninggal, itu Henry udah nulis dalam surat wasiatnya akan garis suksesi yang menggantikan dia adalah Edward ke-6. Tapi kalau Edward ke-6 nggak punya garis keturunan, maka akan dilanjutkan oleh Mary the First, anaknya dengan Catherine of Aragon. Dan lalu kalau misalnya Mary itu nggak punya anak lagi, nggak punya penerus, maka akan dilanjutkan ke Elizabeth, anak Henry dengan Anne Boleyn. Nah, ini ceritanya Edward itu mau nyusun ulang atau mau membatalkan apa yang sudah dituliskan oleh ayahnya. Rencana ini sebenarnya ilegal. Sesuai hukum, Act of Succession, Mary dan Elizabeth adalah pewaris sah setelah Edward. Mengubah urutan itu tanpa persetujuan parlemen adalah pelanggaran besar. Tapi karena Edward adalah raja dan semua orang takut membantahnya, para penasehat termasuk hakim dan bangsawan dipaksa menandatangani dokumen itu. Akhirnya, pada 6 Juli 1553, Edward ke-6 meninggal di usia 15 tahun. Very calm, tenang, gak ada kemegahan, gak ada pengumuman resmi setelah beberapa hari. Karena para penasehat tuh takut terjadi pemberontakan jika rakyat tahu kalau rajanya udah gak ada. Dia dimakamkan secara Protestan di Westminster Abbey, dan upacara itu dipimpin oleh Uskup Thomas Cranmer sendiri yang pernah menobatkan ayahnya Henry ke-8. Dan sesuai rencana yang telah disusun, hanya 3 hari kemudian diumumin bahwa Inggris punya ratu baru, yaitu Lady Jane Grey. Nah, kisah Lady Jane Grey juga pernah aku buat di video aku sebelumnya. Nanti kamu bisa cek atau nanti aku bakal pasang gambarnya juga ya guys. Jadi, setelah Lady Jane Grey diumumkan sebagai ratu, setelah itu terjadilah kekacauan total. Mary Tudor begitu mendengar adiknya wafat dan digantikan oleh sepupu jauhnya, langsung menyatakan perang. Dia menggalang pendukung dari wilayah timur Inggris, dan dalam waktu singkat, rakyat yang masih mayoritas Katolik dan lebih mengenal Mary berpihak kepadanya. Ya iyalah ya, Lady Jane Grey hanya bertahan 9 hari di atas tahta sebelum ditangkap. John Dudley, ayah mertuanya, ditangkap dan dieksekusi. Jane juga akhirnya dipenjara di Tower of London dan kemudian dihukum mati. Buat tahu kisah detailnya, balik lagi bisa lihat di video aku. Dengan naiknya Mary ke tahta, semua yang dibangun Edward perlahan-lahan dihapuskan. Gereja Inggris dikembalikan ke Katolik, uskup-uskup Protestan ditangkap, dan reformasi sempat mundur jauh. Bahkan Edward sendiri perlahan dihilangkan dari narasi besar dinasti Tudor. Kalau kamu baca sejarah Inggris, Edward ke-6 sering dilewatin gitu aja. Orang lebih sering bicarain ayahnya yang menikah 6 kali dan bikin Inggris keluar dari gereja Katolik, atau kakaknya Mary Tudor, si Bloody Mary yang membakar para Protestan, atau Elizabeth the First yang jadi ratu legendaris atau Virgin Queen. Tapi kalau Edward hanya anak kecil yang sempat jadi raja. Padahal kenyataannya dialah yang benar-benar mewujudkan ide reformasi Protestan Inggris secara resmi. Henry ke-8 memang mulai perpecahan dari Roma, tapi sebenarnya dia masih setengah-setengah. Edward lah yang menyempurnakan, membentuk doktrin, menghapus misa Katolik, mencetak liturgi Protestan, dan menanamkan dasar pemikiran agama yang bertahan ratusan tahun kemudian. Salah satu peninggalan terpenting Edward adalah Book of Common Prayer tahun 1549 yang juga mungkin ditulis oleh Thomas Cranmer, dan edisi kedua tahun 1552. Ini bukan cuma buku doa biasa, tapi panduan resmi ibadah di gereja Inggris dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Latin. Dan sampai hari ini, versi modern dari buku ini itu masih digunakan oleh gereja Anglikan di seluruh dunia. Edward juga merupakan pionir dalam mengubah sistem politik Inggris secara halus. Masa pemerintahannya menandai transisi dari monarki absolut ke negara lain yang berbasis hukum dan lembaga.
Walaupun kekuasaan besar itu ada di tangan Lord Protector, tapi Edward punya andil dalam membentuk arah kebijakan. Dia punya rasa keadilan tinggi, memperhatikan korupsi, kemiskinan, bahkan memperhatikan kasus-kasus kekerasan di pengadilan. Dan jangan lupa juga, dia adalah raja pertama Inggris yang dibesarkan sepenuhnya sebagai seorang Protestan, dari kecil gitu ya maksudnya. Identitasnya sebagai pemimpin agama Protestan Inggris memberi pengaruh besar pada generasi selanjutnya. Nah, kalau menurut kamu gimana ya kalau seandainya itu Edward bisa bertahan hidup lebih lama? Ini pertanyaan yang bikin banyak sejarawan suka berspekulasi. Gimana kalau Edward nggak mati muda? Apa yang terjadi pada Inggris? Banyak yang percaya bahwa seandainya Edward hidup lebih lama, misalnya let's say dia sampai 30 tahun atau 40 tahun, maka Inggris akan menjadi negara Protestan yang sangat kuat dan stabil lebih awal. Mungkin tanpa harus mengalami kengerian Bloody Mary. Mungkin juga gereja Inggris berkembang ke arah yang berbeda, lebih murni, Protestan yang nggak kayak Katolik, seperti yang terjadi kemudian di era Elizabeth I yang sebenarnya Protestan tapi mirip Katolik, ya itulah gereja Anglikan ya atau Kristen Anglikan. Tapi karena usianya tuh baru 15 tahun saat meninggal, semuanya hanya bisa berandai-andai. Terus ada juga yang bertanya, sebenarnya apakah Edward ini hanya boneka para penguasa? Pertanyaan ini juga sering muncul, dan Edward memang sering dianggap sebagai cuman boneka karena yang nyetir pemerintahannya itu adalah pamannya tadi, Edward Seymour dan John Dudley. Tapi kalau misalnya kita bisa baca jurnal pribadinya, kayak catatan harian yang dia tulis sendiri, kita bisa lihat bahwa Edward sangat sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Dia menulis tentang peristiwa-peristiwa penting, keputusan politik, bahkan dia juga nulis eksekusi-eksekusi yang dia setujui. Dia bukan anak biasa. Edward adalah bocah yang cerdas, ambisius, dan tahu betul apa yang ingin dia capai. Dalam banyak hal, dia justru lebih fokus dan lebih serius dari ayahnya sendiri. Mary naik tahta dan menyapu bersih semua yang berbau Edward, bahkan makamnya pun gak terlalu menonjol dibanding raja lain. Tapi saat Elizabeth I naik tahta, sebagian warisan Edward itu dihidupin kembali karena Mary itu Katolik gitu ya, balik ke Elizabeth I, nanti yang memerintah setelah Mary itu balikin lagi ke Protestan, dan warisan-warisan Edward tuh ada yang dihidupkan kembali. Gereja Inggris itu semakin diperkuat dan banyak yang dijadikan dasar pemerintahan Elizabeth. Di masa modern, Edward ke-6 mulai dihargai kembali oleh para sejarawan. Banyak yang melihatnya bukan hanya sebagai korban penyakit doang, tapi sebagai arsitek awal dari Inggris modern. So, walaupun Edward ini hanya merintah cuma 6 tahun dan meninggal di usia 15 tahun, warisannya jauh melampaui umurnya. Dia bukan cuma remaja di atas tahta, dia juga adalah seorang pemikir, reformis, dan pewaris sebuah misi besar, membentuk kembali wajah Inggris. Kisah Edward bukan cuma kisah tentang raja muda yang mati kecepatan, tapi kisah tentang bagaimana satu generasi, bahkan satu anak bisa mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Oke guys, thank you banget. Kamu udah lihat video aku dari awal sampai selesai tentang Edward ke-6 ini yang merupakan raja yang masih muda banget dan juga berakhir dengan cepat. Begitulah Edward ke-6, anak dari Henry ke-8. Lanjut, kita bakal cerita apa lagi abis ini? Mungkin aku bakalan cerita yang ringan-ringan dulu abis ini, atau langsung ke Bloody Mary, ratu yang memerintah setelah King Edward ke-6 ini. Nanti kita lihat lagi ya teman-teman ya. Yang pasti kamu like dulu, subscribe dulu kalau kamu suka cerita-cerita sejarah model seperti ini. Thank you very much. See you in my next video. Bye.